akan menjelaskan tentang materi, merumuskan strategi tingkat dasar dan tingkat perusahaan. A few moments later. Langsung saja ke materinya. Dasar pembuatan strategi. Porter 1980 mengatakan bahwa dasarnya pembuatan strategi adalah bagaimana sebuah organisasi dapat merumuskan visi dan misi, tujuan yang jelas dan terukur, kemudian menghubungkannya dengan kondisi saat ini di lingkungan internal dan eksternal, menentukan sumber daya yang menjadi nilai ketika mengatasi persaingan dan memenangkan persaingan, merumuskan strategi pada tingkat dasar dan tingkat perusahaan adalah langkah paling penting dalam pengembangan rencana bisnis yang sukses. Strategi pada tingkat dasar berkaitan dengan komponen spesifik bisnis atau fungsi, sedangkan strategi pada tingkat perusahaan melibatkan arah keseluruhan perusahaan. Lalu yang kedua ada metode analis. Yang A, external factor evaluation atau EFE adalah rangkuman evaluasi dan peluang dan ancaman di lingkungan eksternal. Lalu yang B, evaluasi faktor internal atau IFE adalah yang digunakan untuk membangun strategi yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada di area-area fungsional perusahaan. Lalu yang C, ada competitive profile matrix atau CPM adalah analisis yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan utama kompetitor perusahaan dalam kaitannya dengan penentuan posisi strategi perusahaan. Lalu tahapan menyusun strategis yang tahap 2. Tahap matching. Tujuan dari tahap ini adalah membuat strategi alternatif yang sesuai dengan penyelarasan faktor internal dan eksternal. Lalu ada metode analisisnya. Yang A itu ada matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman atau analisis SWOT. Didasarkan pada gagasan bahwa strategi yang efektif didasarkan pada kesesuaian yang baik antara sumber daya internal, kekuatan dan kelemahan, dan sumber daya eksternal atau peluang dan ancaman. Lalu yang B, matriks yang paling sederhana yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group atau BCG adalah matriks portofolio BCG di sebuah pendekatan yang merumuskan strategi berdasarkan tingkat pertumbuhan industri dan pangsa pasar yang relatif. Lalu yang C, matriks internal eksternal juga dikembangkan oleh General Electric dengan bantuan McKinsey atau company. Parameter yang digunakan termasuk kekuatan dan kelemahan internal serta pengaruh eksternal. Selanjutnya ada tahap ketiga, tahap pengambilan keputusan. Setelah mendapatkan informasi dari input di tahap pertama dan informasi tentang strategi apapun yang dihasilkan dari kegiatan di tahap kedua, organisasi atau perusahaan harus memilih strategi yang akan digunakan di tahap ketiga. Metode analisis pada tahap ini metodenya yaitu kuantitatif strategi planning matrix, teknik yang dapat digunakannya. Alat ini disarankan untuk digunakan oleh para peneliti strategi untuk mengevaluasi pilihan strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor sukses utama internal eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti alat analisis lainnya untuk memformulasikan strategi. QSPM juga membutuhkan judgement intuitif yang baiknya. Ada tingkat formulasi strategi. Yang pertama ada tingkat bisnis level. Pada tingkat ini strategi difokuskan pada lini bisnis atau unit operasional tertentu di dalam perusahaan. Yang kedua ada tingkat corporation level. Ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki formulasi strategi. Yang ketiga ada tingkat operasional level. Ini adalah tingkat terendah dalam hierarki formulasi strategi. Yang keempat ada tingkat fungsional level. Di tingkat ini strategi berkaitan dengan setiap fungsi spesifik dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan. Yang kelima ada tingkat fokus level. Ini mungkin bukan tingkat formal dalam hierarki tetapi penting dalam konteks bisnis yang lebih kompleks.
Selanjutnya ada tingkatan strategi pada perusahaan besar. Yang pertama itu strategi korporasi, strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan bagi manajemen berbagai macam bisnis lini produk. Lalu ada strategi bisnis. Strategi ini digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbankan, posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi atau segmen pasar tertentu. Lalu ada strategi fungsional. Strategi ini digunakan pada level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini mengacu pada dua tingkatan. Strategi sebelumnya yaitu strategi korporasi dan strategi bisnis. Strategi fungsional juga disebut sebagai value based strategi. Selanjutnya ada strategi safari. Strategi safari adalah salah satu pendekatan alternatif dalam merumuskan strategi yang dikembangkan oleh Henry Mintzberg. Pendekatan ini menggambarkan proses perumusan strategi sebagai sebuah perjalanan yang sering kali tidak linear dan penuh dengan tantangan dan kejutan. Konsep ini menekankan pada kompleksitas dan dinamika dalam merumuskan strategi. Dalam konteks strategi safari, Mintzberg mengidentifikasi 10 alat atau metode yang dapat digunakan dalam merumusan strategi yang seringkali digunakan secara bersamaan dan tidak terstruktur. Kita akan masuk ke pembahasan terkait pendekatan strategi safari. Nah, yang pertama itu adalah pemburu strategi atau the design school. Pendekatan ini berfokus pada perencanaan formal dan sistematis. Yang kedua adalah pembuatan alokasi atau the planning school. Nah, pendekatan ini melibatkan alokasi sumber daya berdasarkan perencanaan dan analisis rinci. Yang ketiga adalah pendekatan keuntungan bersaing, maksudnya the positioning school, mengacu pada strategi yang berfokus pada pencapaian posisi yang unik dan sulit untuk ditiru dalam pasar. Yang keempat adalah pembuatan introspeksi, the entrepreneurial school. Nah, pendekatan ini mengakui peran pengambilan keputusan yang berani dan berorientasi pada peluang dalam perumusan strategi. Yang kelima ada pendekatan adaptasi atau the cognitive school. Strategi dipandang sebagai proses yang dinamis di mana pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh persepsi dan pandangan dari para pemimpin. Selanjutnya kita masuk ke dalam model manajemen strategi. Nah, model manajemen strategi ini akan mempresentasikan sebuah proses pelaksanaan dari manajemen strategi mencakup beberapa tahap yang harus dilalui. Nah, masing-masing tahapan ada beberapa langkah yang harus dilalui. Model manajemen strategi menurut Hanger dan Whelan yaitu ada 4 tahapan dalam manajemen strategi, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi atau pengendalian. Nah, bisa kita lihat dari diagram di gambar itu seperti di atas. Ada pengamatan lingkungan itu mengarah ke perumusan strategi, begitupun juga seterusnya. Di sini ada contoh, yaitu ada contoh kasus strategi ekspansi PT Goto atau Gojek Tokopedia Tbk. PT Goto atau Gojek Tokopedia Tbk adalah perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang ride hailing atau ride hailing, e-commerce, dan jasa keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Goto atau Gojek Tokopedia telah melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai lini bisnis dan wilayah geografis. Melanjutkan dari kasus yang tadi, yaitu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana Goto atau Gojek Tokopedia merumuskan strategi tingkat dasar untuk masing-masing lini bisnisnya seperti retailing, e-commerce, dan jasa keuangan. Untuk yang kedua yaitu bagaimana Goto merumuskan strategi tingkat perusahaan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai lini bisnisnya. Yang ketiga, ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan strategi ekspansi Goto. Selanjutnya, penyelesaian pertanyaan yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertanyaan pertama yaitu Goto menerapkan strategi tingkat dasar yang memanfaatkan ekosistem terintegrasinya untuk masing-masing lini bisnis. Dalam retailing, fokusnya adalah perluasan jangkauan, efisiensi operasional dengan EA, dan diversifikasi layanan. Untuk e-commerce,
Goto atau Gojek Tokopedia menekankan integrasi dengan logistik dan pembayaran, perluasan pilihan produk, serta personalisasi berbasis data. Sementara di jasa keuangan, strateginya adalah meningkatkan inklusi keuangan melalui GoPay dan GoPayLater, memperluas layanan pinjaman dan investasi, serta integrasi pembayaran yang mulus dalam ekosistem untuk menjaga kenyamanan dan loyalitas pengguna. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu penyelesaiannya yaitu adalah strategi tingkat pusat atau GOTO atau Gojek Tokopedia berpusat pada penguatan ekosistem terintegrasi untuk menciptakan sinergi antar lini bisnis. Ini dilakukan melalui peningkatan cross-selling, integrasi mendalam GoPay, optimalisasi logistik dengan menggabungkan armada Gojek dan Tokopedia, serta pemanfaatan data pengguna untuk personalisasi. Tujuannya adalah memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mitra melalui ekosistem yang saling melengkapi sehingga memperkuat posisi Goto di pasar. Dan untuk yang ketiga, penyelesaian pertanyaan yang ketiga, keberhasilan ekspansi Goto dipengaruhi oleh kemampuannya memanfaatkan sinergi ekosistem untuk memberikan nilai tambah atau transaksi mudah, layanan terintegrasi, pemahaman dan adaptasi terhadap pasar lokal, investasi teknologi, atau seperti efisiensi, personalisasi, keamanan, serta kemitraan strategis. Kerangka teori dari materi yang sudah kami sampaikan yaitu yang pertama adalah strategi tingkat pasar, terdiri dari kepemimpinan biaya atau cost leadership, yang kedua ada diferensiasi, dan yang ketiga ada fokus. Selanjutnya ada strategi tingkat perusahaan yang terdiri dari yang pertama ada diversifikasi, yang kedua ada integrasi vertikal, yang ketiga ada aliansi strategis, dan yang terakhir itu ada metode penelitian. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada analisis data sekunder seperti laporan keuangan, laporan tahunan, berita media, dan yang terakhir ada wawancara dengan manajemen Goto atau Gojek Tokopedia dan para ahli industri. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita merumuskan strategi pada tingkat dasar dan tingkat perusahaan adalah langkah penting dalam pengembangan rencana bisnis yang sukses. Nah, strategi pada tingkat dasar berkaitan dengan komponen spesifik bisnis atau fungsi. Sedangkan strategi pada tingkat perusahaan melibatkan arah keseluruhan perusahaan. Ada 3 tahapan menyusun strategi. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi visi, misi, dan peluang eksternal organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, juga menetapkan tujuan jangka panjang untuk menghasilkan strategi alternatif dan strategi yang paling efektif. Sekian presentasi dari kami.